Gimana? Sehat ya? Mantap, mantap. Sehat, tapi sepertinya portofolio ini kurang sehat, bro. Waduh. Iya, karena kemarin telat rotation, jadi beberapa udah rotation ke big cap, udah selamat, ada beberapa yang masih ketinggalan di second sama apa namanya yang medium cap sama yang tiny caps gitu kan. Soalnya pengen nyoba-nyoba scalping, ada beberapa yang nyangkut, wajar lah ya. Menjadi Iya, investor iya. dadakan ya Ko Daniel ya? Jadi investor dadakan. Makanya kita tunggu rotationnya lagi aja nih ya. Dan juga kita juga bakal nanya nih sama Bro Albert nanti sarannya seperti apa untuk trading kita atau investment di akhir tahun ini ya, di bulan Desember ini. Nah, kalau Bro Albert ngelihat IHSG kita akhir-akhir ini seperti apa sih ini polanya? Dan juga ini kan udah di akhir November. Apakah emang biasa ya akhir November itu orang pada jualan-jualan di second liner, third liner, mereka pada koleksinya big caps gitu. Oke, baik. Jadi kalau menurut pandangan saya ya, setiap bulan November itu IHSG memang sering mengalami koreksi dadakan. Nah, cuma kita nggak tahu nih, November itu di awal, di pertengahan, atau di akhir. Ya, tapi memang kalau di tahun lalu saya ada memberikan sebuah analisa juga di video saya ya, bahwa menunjukkan bulan November itu IHSG memang rentan ya. Koreksi dan sekali koreksi itu bisa dadakan, cepat, lalu kelihatannya nggak ada masalah. Lalu tapi sepertinya saham berguguran aja gitu di bulan November. Nah, jika itu terjadi, biasanya di Desember akan ada rally yang lumayan ya. Apakah ISG akan recover sesuai koreksi di November atau bahkan lebih? Nah, itu yang kita harus perhatikan dari pergerakan asing. Kalau misalkan asing terus-terusan exit atau dia tidak menambah posisi di IHSG, maka kemungkinan IHSG akan ya flat sampai akhir tahun. Tapi kalau asing mulai jor-joran di bulan Desember, nah teman-teman mungkin akan bisa menikmati yang biasanya pada yang para retail itu nanti-nantikan ya, yaitu window dressing. Nah, cuma yang paling menarik di Desember kali ini, di winter kali ini, yang pasti adalah call ya. Teman-teman kalau udah dengar dari ya IG Invest sudah ikutin beberapa kali juga pasti aware bahwa kita sudah pegang call cukup lama dan sampai akhirnya winter is coming, ya kan? Which is trading plan kita memegang sampai winter dan teman-teman bisa lihat kenaikan call itu seperti apa dan saham-saham call sampai sekarang pun nggak bosan-bosan di atas ya. Biasanya orang merasakan kayak sudah call sudah pernah naik tuh, tetapi buktinya sampai sekarang call ini malah masih di atas 300 bahkan hampir mencapai 400. Jadi winter kali ini itu agak fenomenal ya karena di sektor call itu harganya memang fantastis sekali dan kita nggak tahu akan bertahan seberapa lama nih harga sekarang. Kalau memang terus bertahan sampai 1-2 bulan, itu kenapa kita pusing dengan sektor lain? Kita masih fokus Mm-mm. tetap di sektor call gitu. Masih tetap di batu bara gitu ya. Karena Yes. ya emang berarti kalau kita lihat demand-nya makin ke belakang ini makin tinggi dong ya, ada kenaikan harga. Bener gak sih, Bro Albert? Benar, karena kenapa bisa Mm-mm. semakin tinggi kan? Demand-nya tinggi karena winter. Dan kalau Iya. teman-teman juga ikuti journey ya, di mana Indonesia mulai ekspor coal di berbagai negara Eropa, ya Mm-mm. kan? Nah, Mm-mm. sehingga kita punya omset ya pasti akan terbantu. Jadi bukan Ya. cuma omset naik, margin kita juga luar biasa, ya kan? Dengan harga seperti ini, bayangin aja marginnya. Teman-teman bisa lihat laporan keuangan kuartal ketiga beberapa perusahaan batu bara. Itu nanti kalau mau bagikan Mm-mm. uang itu, jangan sampai teman-teman baru FOMO HK sahamnya, ya Iya, kan? Lihat iya. dividennya besar, nggak punya sahamnya, baru teman-teman HK. Biasanya itu nyangkut yang seperti itu, Hmm. gitu. Oke, 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 oke. Nah, ini paham. Nanti kita akan bertanya lebih jauh lagi, lebih dalam lagi terkait dengan saham-saham coal akan seperti apa Boleh. ini. Karena kalau Ya. dibahas sekarang ini terlalu prematur ya. Jadi yang seru-seru kita taruhnya di belakang nanti, Bro. Kita, yes, boleh, boleh. Heeh. Nah, Bro Albert tadi kan sempat singgung terkait dengan kita harus melihat nih akumulasi dari investor asing di bulan Desember gitu ya. Nah, Iya, padahal kalau kalau kita lihat kan ini secara weekly dan secara monthly di November ini sepertinya ada koreksi 2,8 triliun ya di November ya gitu. Nah, benar. ini kalau kalau kita lihat seminggu ke belakang baru ada akumulasi asing nih.
dari 1 minggu ke belakang. Nah, berarti di Desember ini kita perlu menantikannya itu berapa lama? Apakah kalau kita lihat eh, setengah bulan aja udah ada akumulasi, itu artinya kita juga ikut untuk beli? Apakah seminggu atau berapa lama sih yang kita butuhin untuk screeningnya ini? Oke, baik. Jadi kita Mm-mm. harus tahu dulu bahwa bukan durasi menjadi patokan sebenarnya ya. Kenapa? Karena Hmm, bisa saja asing akumulasi selama sebulan. Ini contoh. Tapi iya setiap ya. hari dia belinya cuma net buy-nya itu kecil. Berarti kan Mm-mm. jumlah akumulasinya itu walaupun panjang, tetapi kan dananya sangat mini gitu ya. Dibandingkan kalau Oh, dia akumulasi secara signifikan, tapi cuma butuh waktu 2 minggu contohnya, lalu sudah puluhan triliun atau belasan triliun. Nah itu kita heeh. kelihatan sekali bahwa asing sudah agresif mau balik ke IHSG. Nah sekarang November memang Oh, kelihatannya kan asing justru bukannya jualan, membelanja atau iya, akumulasi, jualan, ya kan mayoritas iya, masih iya, jualan dan iya, walaupun mereka entry-nya nggak seberapa dengan dana mereka yang telah exit dari IISG. Ya kan, berarti betul. kita harus ya tetap hati-hati dalam berbelanja karena contohnya begini, ingat IISG itu kan kalau asing in and out itu kan ibaratnya mereka bandar internasional gitu kan, mereka Iya, memahami iya. IISG on another level kan. Tapi karena Mm-mm. dana mereka masif ya mereka harus masuk keluarnya nggak mendadak gitu. Karena kalau nggak pasti Mm-mm. saham kita udah kayak yoyo gitu naik turun Iya. kan. Jadi kalau mereka aja nggak jor-joran belanja atau lebih banyak wait and see, berarti kan mereka lebih banyak mengamati ya, belum melihat Iya. sebuah opportunity untuk belanja. Nah, kenapa kita termakan oleh berita, termakan oleh antusias pasar retail dan seterusnya, lalu asik Mm-mm. belanja atau asik ngapain, sedangkan asing di sidelines liatin ISG nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi sekarang walaupun kita lihat asing beberapa hari terakhir ini memang mulai re-entry ya, tapi Iya. tetap harus hati-hati ya karena entry-nya dananya besar itu masuknya ke blue chip dan kalau di Hmm. kategori blue chip itu kan sebenarnya kecil masuk berapa ratus miliar di BRI itu kan sebenarnya nggak seberapa Hmm. dibanding kalau dia masuk berapa ratus miliar tapi masuk ke 5 saham yang middle cap ya kan itu kan Iya. gede itu contoh Iya. second liner saham-saham yang market cap-nya nggak terlalu besar kalau masukkan puluhan miliar ya akan gede cuma kalau kita lihat sementara ini masih di top 4 banks ya sehingga Mm-mm. masuknya asing ke dalam ISG ini masih belum terlalu solid sih sejauh ini kalau menurut pandangan saya. Kayak gitu kok Daniel. Oke, oke. Wah, ini menarik banget ini. Dan benar ya, kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ini asing masuknya masih di bank-bank besar aja gitu. Dan juga yang emiten-emiten yang big cap ini. Dan sepertinya memang lebih banyak meninggalkan emiten-emiten yang medium cap. Nah, kalau kita ngobrol tentang emiten big cap ya, bro ya. Ini kan Iya, belakangan walaupun IHSG kita itu eh, ketahan di 7.000 ini kan mayoritas gara-gara emiten banking ya. Kalau kita benar. lihat ada emiten teknologi seperti GoTo nih yang banyak yang bilang wah ini kayaknya jadi pemberat IHSG kita untuk melaju. Boleh nggak nih saya minta tanggapannya ini bro terkait dengan sektornya dan juga emitennya. Udah banyak yang deg-degan soalnya Ya. terkait dengan emiten Jadi ini. Heeh. kalau mau bahas soal saham Goto memang harus sedikit hati-hati ya. Kenapa? Karena Iya. ini Goto sepertinya ada banyak fansnya ya kan. Saya ke sini Mm-mm. ya menjelaskan objektif lah ya, bukan Iya, ibaratnya mau betul. memberikan sentimen yang khusus positif atau memberikan fear Mm-mm. atau bagaimana. Saya cuma memberikan sebuah pandangan tentang saham Goto yang sedang koreksi dan kenapa seperti itu. Kalau menurut Mm-mm. saya sekarang memang sentimen terhadap teknologi itu kurang baik ya. Secara Mm. keseluruhan internasional maupun secara lokal, ya kan? Mm-mm. Nah, kita perlu tahu dulu investor-investornya Goto itu kan juga banyak investor kelas kakap, ya kan? Mm. Contoh seperti BlackRock itu investor yang memang dananya besar sekali dan ada di dalam Goto. Nah, sekarang Iya. kita pelajari baru-baru ini di mana kita melihat salah satu brokerage kripto terbesar bankrupt, ya kan? Mungkin Ko Mm-mm. Daniel ada baca atau apa yang sebutannya FTX ya. Dan itu salah Iya. satu investor, bukan cuma investor BlackRock ada di dalam ya, banyak investor besar juga di dalam. Itu kena di dalam perusahaan yang begitu besarnya dan Mm-mm. akhirnya bangkrut. Nah, sekarang keadaan di Goto itu adalah mereka adalah sebuah perusahaan unicorn itu ya kan maksudnya dia uh, paling oke lah di Indonesia. Tetapi secara fundamental ya money don't lie, mereka sedang berdarah ya kan dan mereka mau berdarah sampai kapan?
investor yang baru kena di satu tempat bangkrut, pasti kan secara mental juga oke, ini kenapa ini? Apakah jangan-jangan nanti Goto seperti itu, ketakutan seperti itu kan pasti akan terpikirkan oleh investor-investor yang baru kena kerugian besar, ya kan? Nah sekarang Goto masih belum bisa recover dari kerugian yang besar sekali, ya, belasan triliun gitu kan. Nah sekarang PR-nya Goto adalah mereka harus dengan cepat memperbaiki laporan keuangan mereka. Nah, seperti apa ya? Itu yang juga saya pernah sharing, saya tidak tahu. Goto harus seperti apa? Karena kalau mereka naikin harga mereka sampai langsung double, itu orang-orang pasti kabur semua. Kenapa? Karena Goto bukan satu-satunya. Ya kan? Contoh ya, orang Indonesia ini teman saya juga, ini saya sharing ya. Mereka lihat, oh Gojek sekarang mahal ya, gak ada promo, pindahnya kemana? Ada Grab, ada Shopee, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan cuma ada Goto, orang mau nggak mau harus pakai. Tapi kalau Goto nggak bakar duit, omsetnya itu bisa drop juga. Kenapa? Karena orang gampang sekali untuk pindah. Oh, Grab nih ada lagi promo. Orang pindah ke Grab. Nah itu omset Goto bagaimana? Ya kan? Memang nggak bakar duit, tapi omsetnya juga drop. Gitu. Jadi sangat sulit nih keadaan Goto. Makanya kemarin juga sempat terjadi PHK massal dan seterusnya. Dan saya rasa kalau mereka habis PHK massal, laporan keuangan nggak diperbaiki, maka tahun depan bisa saja lanjut. Ya kan? Karena kerugiannya yang terlalu masif. Nah, sekarang kalau sahamnya seperti ini, ya berarti ibaratnya gimana cara mereka nanti ya ibaratnya money maker-nya ini market maker dengan big money-nya ini mau angkut sahamnya, kalau investor aja sudah was-was ya kan dan perusahaannya is bleeding. Ya bleeding yang at a rate kecepatan yang sangat mengerikan sebenarnya. Cash-nya Mm-mm. butuhkan Mm-mm. 2 tahun bisa habis kalau kecepatan kerugiannya seperti Iya. ini. Bayangin kalau habis mau kemana? Siapa yang mau Mm-mm. invest? Nggak mungkin ada orang yang mau invest dengan keadaan seperti ini. Makanya sekarang memang GoTo itu very Mm-mm. risky ya. Kalau memang mereka Mm-mm. berhasil sulap performance mereka menjadi profit dalam waktu 2 tahun, itu spektakuler sekali sih. Itu teman-teman yang udah spekulasi buy mungkin akan cuannya lumayan. Tapi kalau enggak, resikonya ya tetap ada. Gitu karena Iya. contohnya seperti yang tadi saya bilang FTX adalah sebuah perusahaan yang sangat besar dan dipercaya begitu banyak investor kelas kakap aja bisa bangkrut, ya kan? Jadi Mm-mm. Goto itu walaupun yang orang bilang too big to fail, ya harus hati-hati dengan kata itu. Karena ruginya memang Mm-mm. mengerikan. Beda dengan seperti BCA, too big to fail, mereka sudah profit triliunan. Ya kan, santai Iya. mereka ya kan. Jadi nggak akan tiba-tiba kolaps. Tapi kalau sebuah perusahaan yang rugi sampai triliunan begitu, nah hati-hati gitu. Jadi kita Hmm. perlu teman-teman yang selama invest di Goto atau perusahaan sejenisnya, ingat kita harus be objektif ya. Jangan Iya, iya. blindly faith terhadap sebuah brand gitu. Bukan berarti Mm-mm. Goto itu jelek, cuma memang LK-nya aja yang lagi berdarah-darah. Mm-mm. Iya. Kenyataan juga menunjukkan seperti itu ya. Jadi susah juga ya kalau kita mau bela dari kiri kanan. Nah, ternyata kenyataannya seperti ini gitu ya. Jadi Benar. eh, tentu saja pasti akan ada gerakan apa ya namanya ya. Ada pergerakan lah yang merespon hal ini di market gitu ya, Bro ya. Setuju dengan objektifnya Bro Albert ini karena memang ada datanya gitu ya. Dan saya juga mau ingatkan untuk para cuan troopers, disclaimer on ya, keputusan untuk menjual dan membeli ini ada di tangan para cuan troopers sekalian dan jangan lupa kalau mau bertransaksi pakainya aplikasi Spot by Sukor Sekuritas, daftarnya di bawah tuh iform.sukorsekuritas.com dan boleh join ke grupnya Bro Albert nih ya. Ya, boleh nanti hubungi di IG aja, boleh. Iya iya, nanti via IG kalau pengen gabung ke grupnya Bro Albert langsung di DM, langsung direspon nanti sama Bro Albert. Nah, ini banyak respon-respon menarik juga ya dari kolom komentar. Ada yang bilang go to ke 120 dulu dan lain sebagainya. Ya ini proyeksi masing-masing lah ya untuk masing-masing cuan troopers. Nah, itu tadi dari sisi emiten teknologi dan salah satu contohnya adalah GoTo gitu. Emiten teknologi lainnya juga banyak. Jadi kalau cuan troopers mau bertanya, nanti jangan lupa di kolom question and answer akan kita jawab satu persatu. Oke, sekarang kita boleh pindah sedikit ya. Tadi kalau kita bahas pemberat IHSG ada emiten-emiten teknologi, emiten yang sedang defensif banget ini sepertinya perbankan. Tapi Iya. kalau di akhir tahun gini emiten-emiten konsumer atau retail gitu, menurut Bro Albert gimana? Bisa nggak kita bilang defensif nih untuk Desember? Oke. Mm-mm. Sekarang retail itu adalah sektor defensif kalau tidak ada kekhawatiran apa? Kekhawatiran
resesi. Yes. Jadi kalau Betul, misalkan resesi. resesi di mana-mana takut ya, walaupun belum kejadian, cuma ketakutan akan terjadinya sesuatu. Nah, kita memang harus tahu dulu apakah ini apa ya, ketakutan ini sebuah fakta atau sebuah myth ya. Jadi, secara ekonomi memang daya beli turun ya. Kalau mungkin teman-teman yang pelaku bisnis juga pasti aware ya bahwa daya beli masyarakat itu sangat terasa drop semenjak kenaikan minyak. Itu terasa sekali karena daily kita yang minyak itu kan kebutuhan sehari-hari ya. Setiap orang siapapun yang beraktivitas itu kan beli minyak ya kan, mau naik motor, mau naik, kecuali teman-teman naik sepeda ke kantor gitu ya. Nah, jadi semuanya itu pengeluaran akan secara signifikan membengkak, tabungan menipis. Nah, sekarang kita harus hati-hati nih. Jadi orang-orang ini kalau belanja yang awalnya banyak tabungan kan berani agresif buying ya. Beli ini, beli itu, merasa banyak duit gitu kan. Nah, sekarang mau beli minyak aja sudah habis. Mau beli rokok makin mahal. Apalagi cukai nanti naik, rokok nggak tahu harga berapa. Jadi tabungannya sedikit. Mau belanja ini dan itu tuh jadi semakin sulit. Ya kan? Jadi kalau menurut saya untuk khusus tahun depan agak beresiko kalau teman-teman fokusnya ke sektor retail. Ya, sambil kita memperhatikan dulu nih kira-kira bagaimana keadaan ekonomi di dalam Indonesia. Ya, kita jangan perhatikan di luar dulu deh, kita perhatikan Indonesia itu daya belinya seperti apa. Kan kita memang melihat trade balance kita bagus, tapi bagusnya karena apa? Karena kita ekspor coal luar biasa, ya kan? Tapi ekonomi secara perputaran di lokalnya ini kita tetap harus tahu pelaku pasar, ya kan? Buktinya aja banyak perusahaan teknologi PHK massal, ya kan, bukan cuma Goto kan, kemarin kita lihat banyak sekali beberapa negara perusahaan tech itu mulai PHK massal. Itu kenapa? Karena mereka punya Betul. omset nggak ada. Nah, kenapa omsetnya nggak ada? Karena masyarakat nggak melakukan spending, baru omset Hmm. perusahaan itu drop, ya kan, nggak mungkin Mm-mm. tiba-tiba masyarakat yang semakin kaya spending semakin tinggi tapi perusahaan mendadak semakin bangkrut, kan aneh, nggak masuk akal, ya Mm-mm. kan. Nah, jadi Mm-mm. dengan seperti itu kita harus lihat trennya ini memang ada masalah dari segi daya beli di dalam masyarakat, sehingga retail itu harus sedikit hati-hati ya. Bukan berarti teman-teman Mm-mm. panik itu terhadap sektor retail, cuma mungkin potensial upside-nya juga belum seberapa di 2023. Ya mungkin setelah semua Hmm. recover, nah itu sektor retail mungkin akan menarik dan potensial upside-nya itu akan besar. Jadi kalau teman-teman yang time frame-nya panjang, ya lebih dari 2 tahun, 3 tahun, mungkin ya nggak masalah mau beli sektor retail. Tapi kalau yang mau profitnya di tahun depan mungkin agak sulit untuk sektor retail. Oh, gitu. Paham, paham, paham. Nah, ini menarik banget nih penjelasannya Bro Albert ini dan sangat logis ya untuk retail Ya di semua harus tahun depan berdasarkan nih. logika dong ya Iya, kawan, iya, bukan iya, iya, iya. berdasarkan cerita dongeng. Itu Iya, bahaya. iya, iya. Berdasarkan, apalagi berdasarkan feelingmologi ya, feeling-feelingan Ya, doang. feeling. Iya. Oke, oke. Nah, ini lawannya feelingmologi biasanya ada bandarmologi ya atau micro trading yang hari ini juga akan kita bahas tentunya bareng Bro Albert terkait dengan IHSG Winter Strategy. Ini sejujurnya ya, Winter Strategy ini saya ambil dari video YouTube terakhirnya Bro Albert nih. Iya, Makanya saya thumbnailnya ya. makanya saya langsung naikin jadi judul nih. Nah, untuk winter strategy kali ini kan tentu pasti Bro Albert ngelihat dari bandarmologi juga ya. Money Iya, flow-nya itu sebenarnya lagi ngarah kemana kecenderungannya gitu. Kalau dari pandangan Bro Albert gimana nih? oke. Kalau saya perhatikan, memang mayoritas sementara ini masih di banking sama Mm-mm. di komoditas. Ya, komoditas itu Commodity. cukup Oke. merata ya, bukan cuma coal, ada beberapa saham minyak, ada beberapa Mm-mm. saham nikel, ya. Jadi eh, ada juga CPO. Nah, ya jadi Mm-mm. komoditas itu menjadi favorit asing sementara di 1-2 bulan terakhir. Jadi sektor Iya, yang masih diperhatikan oleh big money adalah banking dan komoditi. Nah, sekarang memang oke. kebetulan kalau teman-teman yang nggak punya dua-dua ini ya agak bahaya kalau baru mau beli. Kenapa? Karena banking Hmm, ya nggak mungkin entry sekarang. Ya kan harganya sudah sangat besar dan tinggi. orang-orang mungkin yang sudah hold 1 tahun itu cuannya sudah tebal sekali. Mereka siap-siap profit taking. Kalau teman-teman baru mau Oh, belanja sekarang, ya selesai. Average price-nya di ujung, ya kan? Tapi ini menjadi sebuah apa ya? Supaya teman-teman ingat aja, jangan terlalu terburu-buru jual barang kalau sudah punya, ya kan? Karena asing aja iya, asik belanja kok, teman-teman udah punya harga murah lalu cepat-cepat lepas cuma karena profit 5%, 10% atau iya, belasan persen. Habis lepas barang nggak ada barang, mau re-entry HK di pucuk, ya kan? Nah, ini biasa nih penyakit retail kan seperti itu. Nah, kedua itu komoditi. Kalau komoditi itu mm-mm. secara profit mereka tebal sekali. Sehingga apa?
uang-uang ini ya pasti incar dividennya. Dividennya itu kemungkinan besar akan sangat tebal, ya kan? Sehingga ya Mm-mm. mereka chill aja di sektor coal. Apalagi pembagian Hmm, dividen bisa sampai 2 kali, 3 kali, ya kan? Ada beberapa emiten bagi sampai 3 kali itu kan sepanjang tahun ya akan luar biasa. Nah, iya. jadi dengan keadaan call yang masih di atas 100 aja kan sebenarnya itu ya mereka blindly beli saham call itu masih bisa untung banyak gitu kan di atas 100, Mm-mm. apalagi 300 lebih kalau tembus 400 wah itu retail pasti akan FOMO. Saya cukup Mm-mm. optimis ya kalau tembus 400 lebih apalagi sentuh kepala 5 itu orang-orang akan HK nggak mikir. Dan itu yang bahayanya akan di situ. Ya, bahayanya akan ada di situ. Hati-hati saja teman-teman. Bener banget, bener banget. Sama Ya, kayak Mas, enggak, saya soalnya ngingat nih, saya ingat kemarin, saya ngeliat begitu harga call itu 300 udah nggak beneran, udah nggak pakai mikir langsung dak, udah HK. beli aja deh, ya. Dan itu beneran tutup mata beli yang mana itu terbang, bro. Itu bener. Apalagi kalau dia sentuh all time high lagi ya, lebih lebih Yes. tinggi lagi dari yang kemarin, bener-bener. Bener, Ya. ini menarik banget nih untuk kita bahas. Oke, kita mulai dari yang banking dulu kan tadi yang big caps-nya udah oke ya, tadi udah dibahas dan kalau mau masuk sekarang ya harus hati-hati karena memang yang big caps ini udah lagi tinggi-tingginya. Nah, kalau gimana kalau kita ngelirik bank-bank yang lagi mau memenuhi modal inti, misalnya kayak ada BBYB yang terkait dengan digital juga, atau mungkin ada bank digital lain, ada Arto, ada BBHI, atau mungkin bank-bank lain yang masih pokoknya yang belum modal intinya belum sampai 3 triliun misalnya. Ini boleh nggak sih kita masuk ke sana untuk winter strategi kita? Oke, jadi memang mereka itu harus memenuhi modal inti pada akhir tahun, ya kan, which Mm-mm. is ya dalam 1 bulan lagi. Nah, jadi teman-teman perlu perhatikan dulu ya, yang perlu memenuhi modal inti, yang menarik adalah jika modal dia sekarang atau equity mereka itu masih sangat jauh dari Mm-mm. requirement batasnya. Kalau memang sudah sedikit, berarti ya mereka sudah lebih banyak dana yang sudah masuk ke dalam sahamnya, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau mereka masih masif sekali, perlu terus injek dana supaya mereka tidak jadi PPR gitu kan ya, bank daerah gitu kan ya. Jadi mereka harus suntik dana begitu banyak. Disitulah kita tahu average price mereka. Nah, dari beberapa bank mini ini yang butuh suntik dana, pilihlah ya satu kriteria, contoh equity-nya yang masih sangat jauh dari requirements dan performance-nya itu ada perbaikan. Ya kalau performance-nya itu belum ada perbaikan, ya pilih ya, temennya yang sudah lebih baik lah, ibaratnya opsinya performance-nya. Nah dari situ teman-teman bisa sortir, ketemu sama mana yang menarik gitu. Karena ingat, um, bank mini ini kan ada yang beberapa bank digital, ada yang tidak gitu kan ya. Jadi teman-teman harus memilah lah kira-kira performance mana yang benar-benar jelas ya secara revenue dan juga profit, walaupun misalkan mereka lagi rugi nih tapi terus berimprove ya, contohnya net profitnya semakin terlihat nyata, nah itu mungkin teman-teman mau pegang agak panjang boleh, tapi kalau dia masih minusnya makin besar, nah itu harus tanda tanya ada apa ini, ya kan. Jadi kita Hmm. harus Mm-mm. tahu era 5 tahun yang lalu bakat-bakat duit minus, minus minus gila-gilaan seperti Goto baru muncul itu mungkin zaman zamannya semua orang banyak duit ya, jadi oh gak masalah zaman bakar duit. Sekarang orang semua defensif, bakar duit itu udah hati-hati mikir panjang gitu kan. Jadi kita era bakar duit itu mungkin sudah berlalu. Nah disinilah makanya teman-teman harus hati-hati, jangan pakai pola pada saat kejayaan teknologi yang berani bakar duit, teman-teman pakai untuk sekarang era yang lagi defensif, orang lagi khawatir dengan resesi gitu. Oke, 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 benar, benar, benar. Berarti untuk pilih yang banking pun ini dicari yang ada perbaikan lah ya. Perbaikan, Terus, improvement, ya. heeh, heeh, itu kata kuncinya. Karena memang kalau bank digital itu kan banyak yang bilang terkesan masih bakar-bakar duit dan lain sebagainya. Tapi di antara itu pun ada yang sudah mengalami perbaikan. Nah, ini Ya. mungkin bisa jadi satu pertimbangan nih untuk para cuan troopers kita. Oke, itu tadi kurang lebih dari banking. Kita udah membahas hampir secara keseluruhan. Sekarang dari sisi yang komoditi. Nah, ini udah pertanyaannya udah ngantri ini. Bro Albert ini dari kolom komentar pun ada yang udah nanya Bian, ITMG, dan gimana kabarnya Bumi yang katanya bebas dari hutang. Tapi soalnya saya salut banget nih, Bro Albert, saya salut sama Bumi, harganya itu cukup lama loh bisa bertahan di atas 180-an ya. Ini luar biasa nih kalau kita lihat emiten ini. Tapi
pandangan dari Bro Albert gimana? Apakah Oke, bandarmologi berpihak pada emiten-emiten ini? baik. Saya ingat sih bulan lalu kita bahas bumi di penghujung sesi juga ya. Jadi sepertinya bumi ini selalu menjadi Betul, saham favorit. Ya, karena waktu itu bulan betul lalu banget, pas betul banget. live sama Ko Daniel juga ditanya nih bumi bagaimana nih. Nih. Sepertinya dalam 1 bulan harganya di situ-situ aja ya, nggak kemana-mana dan Mm-mm, banyak mm-mm. juga orang-orang yang mau coba nyopet dibawa turun langsung cut loss ya karena secara sentimen pasti takut gitu. Kalau bumi turun Iya. terus ke 100 itu gimana? Iya, Ke ini 50 ini lucu. gimana? Mau mau nyopet turun dikit kena mental udah. Dicopet bandar, dirampok sama bandar ya nanti ya. Nah, jadi gini, menurut saya sebelum teman-teman mau masuk ke dalam saham bumi, itu pertama ya, ini kan kita mengajarkan atau mengedukasi dulu teman-teman supaya kita tahu trading di dalam saham atau berinvestasi di saham itu harus benar dulu mindsetnya ya. Jangan teman-teman belum ngerti apa-apa, belum punya pengalaman apa-apa, dengar bumi karena semua orang trading di bumi ikutan scalping gitu kan. Saya mau nyopet di bumi. Paling 3% itu udah asik. Tapi ruginya berapa banyak? Nah, itu yang harus kita tahu. Sekarang kita jabarkan dulu beberapa emiten batu bara ya. Selain bumi ada nggak sih emiten batu bara yang jauh lebih murah, jauh lebih menguntungkan, dan masih bisa dibeli gitu kan? Apakah bumi satu-satunya saham yang hanya tinggal bumi yang bisa kita beli karena mereka valuasi paling murah, contohnya begitu. Kalau ternyata ada 5 sampai 10 emiten yang lebih murah dari bumi, lalu kenapa kita beli bumi dan terlalu fokus dengan saham bumi? Kecuali teman-teman sudah ada pegang 5 emiten batu bara nih, PTBA pegang, ITMG pegang, semua udah pegang, lalu kayak ada dana yang lebih nggak bisa re-entry ya scalping di bumi itu menurut saya nggak masalah ya kan. Nah jadi fokusnya itu cari dulu emiten batu bara yang sudah profitable dan yang bagi dividennya bakal besar. Kenapa? Karena kalau teman-teman beli sekarang masih mungkin oke lah ya selama batasi resiko masih oke, jangan sampai nanti teman-teman beli pas mereka mau bagikan dividen ya dengar dividennya kayak hujan dividen atau apa lalu teman-teman nggak punya barang, wah di HK gitu kan. Nah ini yang bermasalah sekali. Jadi kan kalau teman-teman yes, saya yakin sekali bahwa selain bumi masih ada banyak emiten saham yang murah, profitnya itu sampai ratusan miliar bahkan triliunan dan masih bisa memberikan entry point. Nah itu teman-teman pilih aja itu dulu sampai kalau udah beli beberapa saham emiten masih nggak puas barulah beli saham bumi gitu dan pasti pun batasi resiko gitu. Oh, oke. Ya, ini benar banget karena saya baru membandingkan Bumi dengan beberapa emiten dari sisi price earning ratio-nya ya. Ini ternyata Ya, dari sisi hal tersebut ITMG ternyata pernya 2,6. Kalau Bumi pernya 8, 8,5. Ya, walaupun harga sahamnya untuk yang ITMG lebih tinggi. Ini kan juga berarti kalau kalau saya lihat dari ITMG dividen yield-nya ini juga lebih tinggi ya kalau kita lihat ya. yes, betul. Ini Yes, untuk benar. dividen hunter nih, untuk dividen hunter ya. Bumi kan walaupun dia cash flow positif tahun depan, dia nggak bagi dividen juga ya. Tapi ini kan kembali lagi nih untuk cuan troopers maunya gimana. Yes, ya, jadi teman-teman selalu bisa Mhm, melakukan simulasi sih ya. Bayangin beli saham bumi sama bayangin beli ITMG. mhm, Yang satu pas bagi mhm, dividen dapat duit, yang satunya nggak tahu nih, nggak dapat apa-apa gitu kan. Dan yang mhm, satu pernya 2 lebih, yang satu pernya 8. Nah, kenapa ada mhm. pilihan begitu gampang? Teman-teman masih contohnya nggak mau beli ITMG, belinya bumi. Itu contoh ya. Heeh, Apa alatnya? heeh, Apakah karena teman-teman kemakan cerita si A atau karena dengar siapa bilang saham ini bakal ke 500 atau ke berapa gitu kan. Nah, jadi heeh. lupa dengan objektifnya beli bumi sampai lupa dengan apa sih sebenarnya yang kita beli gitu. Yang penting ingat big money itu banyak cara untuk bikin teman-teman tergiur beli sahamnya ya. Jadi harus kita tetap objektif. Aduh ini kalau diinget-inget ngobrol terakhir kali sama Bro Albert nih jadi pengen ketawa sendiri. Oke oke. Ini saya sepertinya terpancing untuk menjawab cuan troopers kita nih inovatif investing. Sukor kapan nih bagi dividen Kodan? Oke, Sukor itu membagi dividen dalam bentuk loyalty program ya. Jadi semua cuan troopers itu bisa dapat diskon hanya dengan menunjukkan user ID kalian di beberapa merchant yang udah menjadi rekanan kita gitu ya. Jadi gampang banget sisa ketik aja loyalty.sukorsekutas.com nanti bakal kelihatan merchantnya yang mana aja. Dan jangan lupa join di grupnya Bro Albert ya supaya dapat winter strategi secara lengkap. Ini karena kan kita nggak bisa bahas semua pasti ya Bro Albert ya. Ini harus dibahas lebih detail
dengan Bro Albert itu, jadi caranya join aja dengan grup Sukornya Bro Albert nih. Mantap. Oke, Bro Albert, kalau dilihat dari sisi strategi ya, dari sisi winter strateginya Bro Albert sendiri, eh, selain kedua sektor itu, ada nggak sih emiten atau sektor lain begitu yang kemudian bisa kita jadikan apa namanya, satu emiten yang kita perhatikan atau kita akumulasi nih di Desember? Oke, jadi saya sempat sharing ini di Clubhouse minggu lalu ya. Soalnya Mm-mm. ada setiap minggu jam 8 itu ada Clubhouse. Nah, teman-teman boleh Iya. join juga untuk mendapatkan banyak insight. Nah, saya ada sharing bahwa kalau selain sektor banking dan sektor komoditi, coal ya, Mm-mm. itu ada Mm-mm. dua sektor yang bisa teman-teman perhatikan. Ya, tapi belum Mm-mm. langsung dibeli ya, cuma dipasang sebagai watchlist, yaitu satu sektor pelayaran, ya teman-teman perlu Mm-mm. pelayaran, yang kedua konstruksi. Nah, Oke. kenapa kita memperhatikan kedua sektor ini? Karena sektor pelayaran itu berhubungan langsung dengan komoditi, ya kan? Kalau Hmm. pengantar retail, penjualan retail naik, itu logistik yang naik karena melalui darat, ya kan? Pakai truk, antar segala macam. Nah, tapi kalau komoditi itu nggak pakai truk, pakainya kapal, ya kan? Ngantar Hmm. minyak, ngantar CPO, ngantar batu bara itu pakai kapal semua. Jadi kalau aktivitas kita ekspor impor naik atau antar pulau juga naik, maka kapal yang akan diuntungkan. Nah, jadi teman-teman bisa jangan Oh. terlupa oleh sektor pelayaran yang profitnya itu diem-diem naik terus. Nah, jadi teman-teman boleh tuh kan sektor pelayaran Oh. di IISG kan nggak banyak banget ya. Jadi Mm-mm. pastikan net Mm-mm. performance-nya, profitnya yang makin tebal, ya teman-teman bisa beli saham itu. Yang pastinya tunggu konfirmasi teknik lagi masuk Oh. ya, jangan sampai teman-teman main asal beli. Nah, itu adalah sektor pelayaran. Nah, karena kan memang benar ya, kalau komoditi aktivitas naik, Betul, pelayaran betul. pasti akan demand-nya naik ya, omset mereka akan naik. Nah, Iya. jadi itu jadi sebuah peluang. Jadi tinggal Mm-mm. teman-teman perhatikan kira-kira entry di saham pelayaran yang mana. Nah, sekarang Hmm. kedua, kalau untuk konstruksi, nah konstruksi ini sedikit lebih beresiko karena memang performance wise tidak terlalu bagus, ya kan? Tapi memang harga sahamnya sudah koreksi cukup panjang dan harapannya adalah mereka IKN ini mulai gencar di akhir tahun ini atau di awal tahun depan. Ya, artinya kalau pembangunan Mm-mm. semakin real dan banyak realisasi ya, itu konstruksi maka mereka akan mendapatkan masa kejayaan mereka. Karena ini proyek yang Mm-mm. begitu besar, pastilah kontraktor-kontraktor atau apa perusahaan konstruksi ini dapat kebagian kue-kuenya lah. Karena ikan ini Iya. bukan proyek 1-2 tahun tiba-tiba jadi ya. Ini bertahun-tahun sehingga mereka omsetnya ini bisa banyak yang didapatkan. Nah, jadi Mhm. harapannya IKN segera terrealisasi pembangunannya dan kalau itu mulai, nah konstruksi mungkin 5 tahun ke depan atau 8 tahun ke depan teman-teman bisa mendapatkan wave yang potensial upside yang cukup besar gitu. Oke, oke, oke. Nah, ini gara-gara ngomongin pelayaran, langsung ada pertanyaan nih dari Bu Erlina. Bu Erlina ini dulu mentor saya untuk personal finance nih. Oh, SMDR, ya. SMDR dan Temas nih. Jarang-jarang Oke, nih Bu Erlina ikut nonton nih. baik. Gimana Kalau katanya? misalkan Mm-mm. untuk Temas ya, kalau Temas menurut saya harganya sudah terlalu mahal, ya kan? Karena Mm-mm. saya nggak tahu nih, saya pernah sharing ke Kodanil atau teman-teman di sini, Iya. Temas itu Belum, belum. sempat bahas, Temas belum. sempat bahas di Iya. grup ya, itu satu Mm-mm. tahun lebih yang lalu. Saya Mm-mm. memang beli Temas di average tuh 200 lebih. Ya itu teman-teman saya Oh. di Indo juga akan mungkin tahu ya. Kita 200 lebih bahas Temas, sekarang harganya nggak tahu di berapa. Jadi kalau udah seperti ini bahaya sekali karena retail-retail aja Ah. dikasih cuan begitu banyak, apalagi mereka sekarang masa-masa profit taking. Tapi kalau SMDR, Mm-mm. nah SMDR ini Mm-mm. mungkin ada cerita stock split, masih ada performance Mm-mm. terus bertumbuh. Nah, teman-teman tinggal harus pintar-pintar cari entry point. Karena SMDR masih ada potensi untuk bisa memberikan profit buat teman-teman. Asal kalau kelihatan ada akumulasi yang masif, mau masuk atau mau mulai nyicil, boleh. Tapi kalau Temas resiko sudah terlalu besar. Dan Oke. harga kontainer itu tidak lagi terus-terusan naik ya, harga kontainer beberapa hari, maksud beberapa bulan itu juga sempat ada mengalami penurunan sehingga Temas itu mungkin secara sentimen ataupun masa kejayaannya sudah lewat dibanding dengan SMDR. Jadi kalau dibandingin Temas dan Hmm. SMDR, saya mungkin akan lebih berani beli SMDR dibanding Temas. Oh, oke, oke, oke. Wah, dalam nih insight-nya. Thank you banget nih untuk Sama jawabannya. ya.
Thank you, pertanyaannya juga mantep nih. Bro, Bro Albert nih gara-gara bahas emiten-emiten pelayaran ya. Jadi, tapi logikanya itu sekarang jadi Cuan Troopers bisa belajar ya. Logikanya itu ketika demand-nya batu bara ini naik, bukan cuman batu bara doang ya yang bagus untuk kita perhatikan, tapi turunannya juga jadi menarik gitu ya. Untuk diperhatiin sisa nanti dilihat aja rasio-rasio fundamental dan juga teknikalnya pilihnya yang mana. Oke, untuk pertanyaan lainnya ini dari eh, banyak cuan troopers saya akan sortir ya. Ada yang bertanya kan tadi konstruksi. Nah, ini pertanyaannya menarik nih, Bro. Sorry, saya angkat satu ya. Kenapa emiten seperti konstruksi belum terlalu signifikan gitu mungkin ini maksudnya ya pergerakannya. Padahal kan tadi kita ada bahas IKN gitu. Mau apakah Ya, karena belum belum momentumnya gitu ya, Bro ya? ya karena apa ya, progresnya itu masih terlalu minim. Ya kan, jadi belum Hmm, ada progres yang benar-benar nyata, masih banyak perancangan, masih banyak pengalokasian siapa yang menang ini dan segala macam, tapi dari segi realisasinya itu masih belum terlihat ya. Nah, itu menyebabkan iya, kenapa saham konstruksi ini masih belum bergerak semua. Dan daripada big money ini kelamaan parkir uangnya di konstruksi, mereka sudah cari cuan di coal yang terima dividen iya, nggak tahu berapa kali ya. Saya lihat ITMG kalau contoh heeh, udah bagi dividen berapa banyak, ya kan. mm-mm, PTBA juga udah dapat begitu banyak dividen, ya mereka terima dividen ini dulu. Jadi tidak parkir uangnya di dalam sektor konstruksi sampai nanti benar-benar kalau progresnya sudah terlihat, nah mereka akan pindah mm-mm. gitu. Oh, jadi yang ditunggu ini kata kuncinya adalah progres. Tapi benar juga sih, kita kan juga belum ngelihat progresnya gitu ya. Harus ada Iya, dulu baru sedikit ini. Heeh, yes, planningnya ada, progresnya belum. iya, 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 iya. Tapi yang membuat kita membeli sahamnya adalah progresnya ya. Iya, 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 benar, benar, benar. benar. Jangan Nah, beli mimpinya, makanya harus hati-hati iya, selalu. iya, 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 iya. Setuju, 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 bro. Nah, bro, ini sorry agak melenceng dikit ya, tapi saya tiba-tiba pengen bahas ini banget nih. Respon dari Judith Felicia, dia sih tulisnya SCMA, tapi saya tiba-tiba teringat sama Ya, induknya juga nih, MTEK kan lagi pagelaran Piala Dunia, tapi kalau kita lihat MTEK hari ini malah drop nih ARB 6,7. Apakah eh, Bro Albert juga sempat perhatiin ini gitu karena kan kita biasa nontonnya pakai aplikasi video dan lain sebagainya gitu ya. Harusnya MTech ini bisa positif dong, tapi malah jadi ARB gitu. oke. Baik. Jadi begini ya, kalau misalkan kita MTech ya, kita ngomongin MTech, Iya saya ya. pribadi Heeh. udah beberapa bulan ini bahkan tidak udah mengabaikan MTech lah ibaratnya seperti itu. Oh, Kenapa? iya Karena iya iya iya. masih banyak sekali emiten lain yang jauh lebih menarik dari MTech. Pertama. Nah, Ah, kalau memang misalkan teman-teman mengaitkan MTech dengan Piala Dunia, itu iya. menurut saya terlalu short lived. Artinya kalau Piala Oh, Dunia selesai, lalu gimana? Apakah langsung selesai juga? Ya udah. kan? Berarti nyopetnya antara berapa minggu atau berapa bulan atau bagaimana? Karena sentimennya kalau ceritanya karena Piala Dunia udah masuk semifinal, masuk final, lalu selesai, lalu bagaimana? Sahamnya mau kemana nih sekarang kan? Mm-mm. Nggak ada lagi Mm-mm. story yang bisa mensupport cerita ini untuk mempertahankan sahamnya. Nah, dengan kalau cuma Piala Dunia mensupport sebuah saham, menurut saya umurnya terlalu pendek dan itu resiko jadi Mm-mm. sangat berbahaya. Dan MTech itu kan Mm-mm. bukan perusahaan yang murah. PBV-nya itu Mm-mm. tidak murah, teman-teman. Jadi Mm-mm. resiko tetap besar. Nah, jadi ya menurut saya MTech itu mungkin banyak yang masuk itu scalper-scalper ya. Jadi sekali ditinggalkan langsung ARB sahamnya. Nah, tapi kalau yang Mm. investor yang mainnya slow-slow itu mungkin nggak di dalam situ. Makanya saham MTech pergerakannya agak ekstrim gitu. Jadi tergantung nih teman-teman Hmm, scalper atau adalah sang swing trader atau investor. Kalau misalkan iya. swing trader ataupun investor kemungkinan sih tidak beli MTech ya. Gitu. Logis, logis banget. Berarti umurnya jadi pendek banget ya kalau Nanti kalau saya tanya Kodana udah masuk final nih, MTech gimana dong? Udah mau selesai nih yang nonton. orang udah pada cabut semua. Ya udah cabut semua, nah sahamnya mau kemana ini kan? Mau Iya, cerita iya, apa iya. lagi sekarang? Iya, Gitu. udah habis nih. Ke depannya udah nggak kelihatan maunya gimana. Tapi kalau kalau untuk SCMA-nya sendiri juga berarti ini nggak ini ya, apa namanya, kurang terlalu dilirik jadinya ya belakangan. Jadi ya makanya volatility tinggi, teman-teman tetap harus memperhatikan broker summary-nya ya. Lihat SCMA itu kira-kira mereka pada saat akumulasi di harga berapa ya teman-teman. Perhatikan itu saja, ikutin ya kan. Mm-mm. Dan SCMA itu ya teman-teman lihatlah dari sisi
performance-nya apakah ada kenaikan atau tidak. Kalau merasa memang Mm-mm. kenaikannya tidak terlihat, ya pilih saham lain. Kalau memang ada, teman-teman mau di swing pendek atau swing Mm-mm. middle, itu silahkan gitu. Oke, oke, oke. Mantap. Bro, ini ada pertanyaan menarik dari Cuan Troopers kita, Ethan Wills. Yang lagi diakumulasi, maksudnya bukan akun ya, akumulasi asing dan masih murah ada nggak nih katanya? Ada tapi join grupnya Albert dulu, baru dikasih tahu. Jadi gimana ya? Kalau saya sekarang disuruh ingat ini mungkin nggak ada di gambaran asing itu yang masih murah. Siapa? Karena rata-rata yang dibelanja sama asing sudah cukup panjang dan Iya, harganya sudah lumayan mahal, ya kan? iya, iya, Contoh iya, iya. ya, yang Pegas dulu Pegas dibelanja terus asing sekarang udah di 1.800 lebih ya bahaya kalau teman-teman baru Mm-mm, mau beli. Jadi mm-mm. nah, ini sih sudah opsinya sudah tidak terlalu banyak dan memang saya sementara ini juga masih fokusnya cuma beli di batu bara sih, nggak ada beli Iya, di iya. yang macem-macem yang apa teknologi yang mahal-mahal ya, Iya, gitu. iya, Karena iya. batu bara banyak yang sempat koreksi itu menjadi opportunity gitu. Mm-mm. Nah, ini soalnya pertanyaannya rada ambigu nih, karena yang menurut asing murah itu kan relatif ya. BCA aja dibilang murah nih sama asing nih sekarang. Kalau kalau Ya, kita karena ngelihat nominalnya ya, kalau kita ngelihat nominalnya ya, bukan ngelihat dari sisi fundamentalnya. Bercanda, benar-benar. bercanda nih. Oke, eh kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ini, Bro. Sebelum saya kasih pertanyaan-pertanyaan terakhir, oke, tadi kita ada bahas bumi. Nah, ini pertanyaannya ada nyangkut sama temennya bumi nih, bro. Bumi Apa? dan BRMS. Nah, Oke, buminya udah. BRMS-nya ini kan kayaknya dia masih uptrend gitu ya, belakangan. baik. Tapi Ya, jadi view-nya seperti apa? Ya, BRMS ini kan sektornya jauh berbeda dengan bumi ya. betul. Apa mereka itu emas, ya kan? Nah, Emas. jadi kalau menurut saya begini, BRMS itu saya mungkin kalau dari sisi sentimen ya, kita nggak perlu pusingin sentimennya dulu, lebih fokus dari broker summary-nya. Ya karena emas itu Mm-mm, kan sepanjang abad itu memang ada, ya kan? Jadi kalau mm-mm, memang omsetnya kan naik, berarti kita harus tahu production-nya naik nggak? Kalau memang production-nya naik, oke, itu story yang bagus untuk BRMS. Berarti tinggal lihat broker-brokernya si pemainnya BRMS siapa, ya kan? Ada MG mm-mm, salah satunya, ya kan? Nah itu lihat aja sisi mereka cara main akumulasinya kapan, di harga berapa, teman-teman mau ikut, boleh. Gitu. Jadi nggak perlu terlalu pusing dengan sentimennya, misalkan siapa mau beli, siapa mau ini itu, tapi lebih fokus langsung by data. Ya, dari situ mm. teman-teman mungkin bisa mendapatkan profit di BRMS. Oh, oke, 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 oke. Menarik, menarik. Kita beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini kita jawab-jawabin pertanyaannya Cuan Troopers dulu ya, Bro. Tapi sebelum kita dapat sebelum kita ini bahas pertanyaan lebih lanjut, wah ini dari Bu Erlina langsung follow AG Invest katanya mantap. Nah, Oh, thank you, Bu. Terima untuk kasih. rekan-rekan lainnya jangan lupa ya bergabung dalam komunitas Cuan Troopersnya Bro Albert, nanti bisa DM aja ke AG Invest Official atau bisa juga melalui ifom.sukorsekuritas.com. Tapi ya either way sama aja ya, nanti ke redirect juga ke ke grupnya Bro Albert nih. Yes. Oke, kita ini ada pertanyaan gimana cara join grupnya Kakak katanya. Kalau join grup bisa DM langsung ya, Bisa di Bro ya. DM. Ya, di DM Heeh. di IG aja, nanti akan dibantu. Oke, aginvest.official. IG yang lagi IG live saat ini. Yes, benar. Iya. Nah, ini pertanyaannya rada menantang nih, Bro. Dari Oke. pengabdi pengabdi senja. Oh, untung pengabdinya senja ya. Kalau kalau saham-saham rumah sakit emang kurang prospektif ya kalau masuk akhir tahun atau awal tahun depan. Gimana ini, Bro? Oke. Kalau Kalau menurut saya, sektor rumah sakit itu tidak ada urusan dengan akhir tahun atau awal tahun atau pertengahan tahun ya. Itu lebih kayak Mm-mm, keadaan masyarakat itu lagi terkena wabah apa gitu ya. Misalkan lagi mm-mm, ada musim malaria, contoh. Itu biasa rumah sakit bisa naik. Karena memang akan langsung terreflek ke laporan keuangannya. Orang yang banyak malaria kena masuk rumah sakit dan segala macam, omset akan naik. Jadi bisa mm-mm, teman-teman spekulasikan lewat seperti itu. Bukan karena akhir tahun, oh saham ini rumah sakit akan naik. Ya. Kenapa? Rumah sakit itu kan omsetnya naik kalau banyak yang masuk ke dalam rumah sakit gitu kan, rawat inap. mm-mm, Nah, apa nih kira-kira penyebab yang orang-orang mulai masuk ke dalam rumah sakit?
Jadi bukan karena akhir tahun mendadak banyak orang sakit, kan nggak seperti itu. Mm-mm. Jadi jangan mengaitkan saham sektor rumah sakit itu dengan waktu kapan, akhir tahun Mm-mm. kah, awal tahun. Jadi bukan seperti itu cara menganalisa sektor rumah sakit gitu. Mm-mm. Oke, berarti bukan itu ya, bukan momentum itu ya, tapi tetap ya kita harus melihat dari sisi fundamental, teknikal, dan juga dari sisi momentumnya seperti apa. Kalau untuk Bro Albert sendiri ini ngelihatnya dari sisi money flow-nya ya, Benar, atau yes. bandarmologi. Siap. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini, nah ini dia nih, MPPA dan Suli katanya. Oke, ya. Ini MPPA bisa dan saya Suli ya. langsung jawab. MPPA dan insulin ini saham Iya. kolesterol, ya, dan bahkan kolesterolnya akut ya. Itu udah orang ini udah kalau Oke. levelnya ini udah tingkat terakut gitu ya. Nah, jadi Mm-mm. kalau mau trading di saham ini itu di scalping aja, jangan di Oke. bahkan jangan di swing karena terlalu beresiko. Saham ini bisa mendadak amblas, lalu nggak tahu kapan naiknya, dia Mm-mm. rally terus, tiba-tiba langsung dibanting itu juga bisa. Jadi ini secara Mm-mm. psikologi kalau teman-teman swing itu pasti susah sekali dibikin big player naik turun seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman yang Mm-mm. kalau udah jago scalping, barulah scalping di Suli atau MPPA ya. Jangan teman-teman baru belajar scalping Mm. 1 minggu, tiba-tiba mau coba di MPPA. Itu bahaya sekali. Playernya terlalu experience untuk teman-teman kalahin. Mending scalping di saham lain. Gitu. Oke, 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 oke. Menarik ini, bro. Sama ada satu emiten yang banyak banget ditanyain dari tadi di kolom komentar, WIRG nih katanya nih. ARB lagi hari ini. Jadi ada yang nanya tadi bakal lanjut dikubur apa gimana katanya. Karena kalau kita Oke. lihat ini dia IPO-nya di harga 168. Hari ini dia ada di bawah 165 gitu. Artinya udah di bawah harga IPO-nya. Pandangannya gimana nih, bro? Baik, saya bahkan nggak tahu WRG harganya sudah di bawah IPO ya. Teman-teman kasih tahu, saya Iya. baru tahu ada ARB. Sampai lupa Iya. ada saham WRG. Ya, kenapa saya tidak terlalu optimis dengan saham ini ya. Kita coba harus tahu dulu story WRG itu apa. Teman-teman pasti Mm-mm. kan WRG gara-gara apa, metaverse kan. Karena itulah yang Mm-mm. terus-terus dikuat-kuat. Jadi investor ataupun retail-retail yang masuk ke WRG pasti percaya bahwa metaverse is the next thing gitu kan. Makanya belilah saham Mm-mm. itu, luasnya nggak masuk akal. Nah, tapi kita lihat contohnya itu di US. Itu Facebook itu ibaratnya the father of technology, kan salah satu the big five tech di US. Iya. Itu kan kandas ya. Kenapa dia kandas? Karena perusahaan metaverse-nya yang dijanji-janjikan itu tidak seperti yang dia janjikan. Ya kan? Mm-mm. Artinya ada masalah nih sedang berlangsung. Nah, kalau sebenarnya itu udah terjadi, itu WIRG ini kan ibaratnya sebagian secuilnya lah dibanding Facebook gitu Mm-mm. kan ibaratnya kan. Nah, gimana cara mereka bisa terus-terusan naik kalau saham yang induknya aja jebol gitu kan, metaverse Hmm. jebol. Berarti story-nya ini udah susah sekali dipakai untuk bikin mempertahankan harga sahamnya yang di atas seperti itu ya, yang Oh, arah oke. berkali-kali. Nah, dan ingat ya, mereka udah di bawah IPO pun investor utamanya masih tetap untung karena mereka kan IPO kan di harga premium banget. Artinya mereka Mm-mm. sebenarnya sekarang jual pun masih untung, teman-teman retail lah yang dimakan sama investor apa earlier investor ini. Kenapa? Karena average Mm-mm. mereka bawah pada saat IPO gitu. Jadi Betul. teman-teman kalau yang bertanya apakah akan naik, ya mungkin kalau 20 tahun, nah itu metaverse benar udah ada, WRG terus-terusan di metaverse mungkin ya. Teman-teman kalau investasi mau Hmm. itu bisa. Tapi kalau sekarang yang masih orang nggak tahu nih kemana nih arah metaverse, apakah akan ada the next thing lagi nih, jangan-jangan ada invention baru nih 3 tahun lagi gitu kan, Iya. karena teknologi kan berkembang terus. Metaverse yang Mm-mm. sebenarnya keren sekali bisa saja 3 tahun kemudian jadi tidak terlalu keren karena ada penemuan baru, contohnya Iya, kan iya, seperti iya, itu. iya. Jadi kita harus ikuti perkembangan zaman Mm-mm. gitu. Jadi menurut saya WRG sih janganlah, sebelum lah, masih banyak saham yang lebih menarik dibanding Mm-mm. WIR. Iya, iya, iya. Ini benar sih, karena kalau kita lihat secara fundamental, pairnya juga 42 kali ya. Jadi Kan. memang agak berat juga ya kalau mau di-consider. Sama ini mirip dengan story-nya IKN tadi, agak mirip-mirip dengan kata-kata yang tadi Bro Albert. Orang kayaknya udah nggak beli plan-nya ya, orang kayaknya harus ngeliat progresnya dulu, Progresnya baru benar, nggak ada baru progres bakal. nggak jalan sahamnya. Iya, nggak jalan. Agak nggak menarik juga untuk diakumulasi ya kalau belum ada progres ya, bro ya. Nah, Ya. eh, pertanyaan-pertanyaan terakhir saya nih di menit-menit terakhir nih, bro Albert. Apa Oke, sih silakan. tips dan trik ini ya?
Karena kan sepertinya kondisi winter kali ini di 2022 berbeda dengan winter 2021, beda dengan winter 2020 kemarin. Nah, tips dan saran dari Bro Albert sendiri ini seperti apa untuk para cuan troopers supaya bisa sukses gitu ya di winter kali ini? Misalnya winter tahun lalu kurang sukses, winter kali ini gimana nih supaya bisa sukses nih bareng Bro Albert? Silakan. Oke, jadi kalau menurut saya, karena kita itu sedang masih di dalam era super cycle commodity, ya teman-teman itu kita harus mengerti dulu, pada saat memasuki akhir tahun, sektor apa sih yang Mm-mm. sebenarnya paling menguntungkan buat kita, ya kan? Secara Mm-mm. faktual ya, bukan cuma sebagai iming-iming seperti itu. Nah, sekarang yang paling nyata adalah di sektor batu bara. Nah, teman-teman Iya. perlu tahu bahwa retail itu sebenarnya ada satu penyakit juga, yaitu mereka gampang bosen. Ya, kenapa maksudnya Mm-mm. bosen apa? Saya udah pernah nih beli batu bara masa itu terus sahamnya ya kan. Artinya apa? Mereka Mm-mm. udah punya saham bagus, tapi karena kelamaan pegang bosen mereka mau sesuatu yang baru. Akhirnya mereka Iya. loncatlah ke saham lain, masuklah jurang, ya kan? Bukannya untung malah malah makin rugi. Padahal mereka sudah beli saham yang bagus, cuma karena bosen. Nah, itulah Iya. kenapa ini menjadi justru sebuah advantage buat teman-teman yang sudah lebih experience di dalam saham ya. Kalau memang mereka masih bagus, ceritanya masih ada dan masih menguntungkan, mau dia 3 tahun pun saatnya di hold, ya kita hold sepanjang 3 tahun. Jangan sampai Ah. teman-teman ikut-ikutan, oh ini udah sector rotation. Ya. 9 bulan lalu saya udah dengar sektor rotation ya pada saat winter udah selesai. Oh ini udah saatnya rotasi, nggak rotasi. Sampai Desember sekarang pun ternyata masih tetap call kan. Jadi Mm-mm. kok nggak rotasi-rotasi? Kenapa? Karena harganya masih sangat tinggi. Ya kan kita masih di sebuah era harga call itu di atas 100. Ini mau rotasi kemana? Asing Mm-mm. aja masih sering kali pada saat kita lihat net sale ya di IHSG itu beberapa emiten batu bara itu mereka masih nyicil dengan Mm-mm. apa ya pelan-pelan gitulah istilah sedikit-sedikit. Artinya mereka nggak musingin sektor lain, mereka masih tetap suka dengan saham batu bara. Nah, Mm-mm. jadi bukan cuma di batu bara sih, ini menjadi sebuah kita pembelajaran buat kita semua ya. Ini saya juga belajar dari pengalaman kan, bahwa Mm-mm. kita Mm-mm. jangan terlalu gampang bosan dengan sebuah saham kalau memang masih bagus. Nggak ada kok yang Iya. menjanjikan kita beli saham banyak sektor itu bisa makin untung, atau loncat-loncat kayak ke Mm-mm. beberapa sektor itu kita makin profitnya makin tebal. Nggak ada yang bilang seperti itu kan. Jadi kita memang harus ya bisa apa ya objektif. Kalau memang hold sebuah Mm-mm. saham yang masih jangan dijual. Ya karena teman-teman ingat, Mm. belum tentu bisa masuk dengan average price yang terlalu tinggi. Kira-kira Mm-mm. seperti itu. Ya, Wah, jadi menarik banget. untuk winter kali ini, ya definitely commodity dan juga di pelayaran buat teman-teman perhatikan. Gitu. Apa ingat ya Oke tuh. teman-teman, komoditi itu bukan cuma coal, nikel juga ada Mm-mm. teman-teman. Nikel itu Mm-mm. udah Setuju. harum, teman-teman semakin harum kan. Nah, jadi saham-saham yang saya pegang ya itu aja, tapi kalau diturun bobotnya makin berat. Jadi sekali profit makin banyak gitu ya, bukan Iya, saya iya. koleksi saham sampai 100 lebih gitu emitennya. Wah, itu bahaya kalau ada 100 lebih emiten ya. Supermarket itu namanya, bro. Supermarket semua ada dari A sampai Z ya, ada punya sampai waran-waran juga disimpan itu. Oke, oke, luar biasa, bro. Ini tips-tipsnya. Ya, nanti moga-moga kita bisa IG live lagi ya untuk ngebahas IG live Amin, kita yang amin ya. kali ini Selalu juga ya. seru nih Egelaf sama bareng Ko Iya, Daniel. iya sama. Saya juga selalu banyak ngakaknya nih tiap kali ngobrol sama Bro Albert. Thank you banget sekali lagi dan jangan lupa ya ini kan pertanyaan banyak banget nih bro di kolom komentar, kolom Ya, question and benar. answer. Jangan berkecil hati nggak dijawab karena kalian harus join dulu ke grup kita baru dijawab semuanya. Jadi jangan lupa DM ke AG Invest Official karena nanti pasti diajak join melalui e-form juga supaya bisa bergabung ke komunitasnya AG Invest Official ya, dan tentunya di sanalah kalian bisa berdiskusi lebih banyak terkait dengan emiten-emiten yang mungkin sedang kalian pegang saat ini gitu ya. Thank you banget Yes. sekali lagi Bro Albert Ya, atas thank you Ko waktunya. Thank you Daniel. buat Cuan Troopers yang juga sudah menyaksikan selama 1 jam. Jangan lupa IG Live kita bakal kita share di Instagram Sukor Sekuritas. Yes, thank you semua Gitu ya. teman-teman sudah hadir hari ini ya. Ini hari ini sesinya luar biasa sekali, banyak informasi yang kita belajar bersama, dan thank you juga Ko Daniel Mm-mm. yang selalu jadi amazing host ya. Selalu seru nih. Oh, ya. Siap. Thank you semua. Thank Ya, you Bro oke. Albert. Sampai jumpa Selamat di IG malam. Live Sampai jumpa selanjutnya lagi. malam. Yuk.